Assalamualaikum. Tes, tes, tes. Halo. Halo. Suara saya udah kedengeran belum ya, Robun? Dah. Mari kita awali kelas dengan berdoa terlebih dahulu. Kita sidak. Doa semnida, berdoa selesai. Wah, saya pangling dengan Mbak Rina ini. Halo Mbak Rini. Oke. Hari ini kita paket berapa ya, Robun? 5. Paket 5 reading. 5 reading, ya kan? Semalam 4 listening. Lagi listening kah? Malam minggu kita tetap belajar keren. Ya, Robun keren. Oke. Oke, jadi tryout reading paket 5. Ya, mari kita langsung bahas. Nomor 1, ini adalah dari harga 30 ribuan turun ke 20 ribuan. Berarti sedang apa ya, Robun? Nawar. Oh, ayo. Sedang memotong harga barang. Ya. Kata literalnya memotong, gap itu harga, mulukon barang. Jadi sedang memotong harga barang. Lagi saya? Ya. Nanti kalau kita bilang kapsul kakak juseyo itu baru menawar karena artinya tolong harganya dipotong. Kan begitu. Nih, kapsul kakak juseyo itu baru menawar. Kalau penjualnya bilang kapsul kakak keo, berarti saya akan memotong harganya. Alias saya akan mendiskon. Seperti itu. Oke, nikah. Ye. Mendiskon apa? Mendiskon bahasa Koreanya selain kapsul kakak? Harin. Harin hada. Harin hada ya. Jadi nanti sama dengan harin haku isem nita. Ya, itu artinya sama nih, macayo. Bisa juga nanti menggunakan kata sake pamnida. Bisa. Sake palda. Menjual dengan harga yang murah. Itu bisa punya arti mendiskon juga kadang. Lagi saya. Kalau opsi 1, mulkon kapsul neko isem nita. Sedang kalau neta dipasangkan dengan gap, berarti neta artinya apa ya, Robun? Membayar. Sedang membayarkan harga barang. Lagi senikah? Nanti kalau depannya dokumen, sorry uril neta, berarti menyerahkan. Begitu tergantung ininya pasangannya apa. Ya, di sini menyerahkan. Nanti persamaannya apa ya, Robun? Jejul hada. Sorry jejul hada, sorry neta. Ini artinya menyerahkan dokumen. Alkisah. Itu termasuk bisa tanmal. Opsi 3, mulkon kapsil olah gaku ismita. Sedang, maaf ya, ini saya rubah biar ke ini rancu. Bukan olah gada, tapi lebih ke apa ya pun oreda. Apa oreda menaikkan. Jadinya menaikkan harga barang. Lebih pas nanti. Oreku isem nita ya, mianeo atau olida boleh. Oli itu juga boleh. Olida juga artinya menaikkan. Ya, oliku isemida yang sudah cetak boleh diganti. Kemudian kalau opsi 4, bakin hadap mengecek. Ya, sedang mengecek harga barang. Saya mau beli barang nih, dipastikan dulu harganya berapa ya. Itu namanya mulkon kapsel wakin haku isemida. Oke saya. Oke. Ipon, ini gambar apa? Kemarin juga ada yang dapat ini kan?
Di sipil-sipil soal itu ya, ada yang dapat gambar ini. Apa ini namanya? Jonku. Ya, jonku. Lampu bolam. Kalau di tempatnya saya lampu pelentong namanya. Kalau Jonki apa Jonki? Listrik. Listrik. Ya, Johnson. Kabel. Kabel. Kalau kawat? Colsa. Colsa. Macayo. Kalau colsa nanti kawat ya. Dungjon. Uang Uang logam. koin, uang logam, uang koin. Kalau uang kertas? Jipe. Cice. Uang kertas. Kalau lampu neon ya Robun, lampu yang panjang gitu. Lampu neon. Berarti apa? Yong, Wang, Teng. Yong, Wang, Teng. Ini juga kadang muncul ya. Lampu neon. Agis menikah? Lampu yang panjang. Yong, Wang, Teng. Nanti silakan dicatat, ditambahkan ya seperti ini. Next. Sampun munje, kita mencari kiinen kot, hal yang berkaitan. Di sini ada dambe. Apa dambe? Rokok, jana, telepon, sil. Benang, tali. Ya, dambe rokok, jana telepon, sil benang, tali. Ini nyambung dengan satu kata apa ya, Robun? Kenta. Sampun. Misalnya dambel kenta berarti berhenti merokok. Berarti gitu ya, Robun. Jika ini jadinya dambel kenta berhenti merokok. Masih ingat nggak ada salah satu percakapan di contoh kalimat dia mengatakan sudah berniat berhenti merokok. Gitu. Jadi artinya berhenti merokok. Agis saya? Ada ditanya memutus rokok arti literalnya, cuman dalam arti secara ininya berhenti merokok. Kalau John Waril kenta berarti artinya apa? Mematikan telepon. Iya, mematikan telepon, bukan mematikan tapi lebih ke memutus atau mengakhiri, ya. Mengakhiri telepon. Nanti kalau mematikan itu kayak meng-off-kan itu keta, gitu ya. Nggak pakai bacim. Shil tadi kan benang, berarti ya kalau shil kenta berarti memutus benang. Memotong juga boleh. Pakai semnika, memutus, memotong, kentali. Ya sama, memotong atau memutus, begitu. Paham ya? Memotong tali. Begitu, memutus, memotong, mengakhiri. Sada, yang kata kerja, bukan yang kata sifat. Apa? Opsi 1. Sada. Membungkus. Membungkus. Sama dengan apa sinonimnya, ya Robun? Pojang hada. Membungkus. Opsi 2, jareda. Memotong. Lah untuk memotong tali sama memotong benang masuk, tapi memotong rokok itu nggak ada istilah memotong rokok, tapi masih berhenti merokok. Apalagi memotong telepon itu nggak bisa masuk. Agak semika. Kalau corip hata? Merakit. Aduh, kenapa udah kepencet? Merakit. Gigiril corip hata. Gige bupumel corip hata. Merakit komponen mesin. Gigi atau jatungja bupum corip hata. Merakit komponen mobil. Ya, kalau di textbook seringnya ini merakit apa? Besi beton ya. Col gendel corip hata. Merakit besi beton. Ya, ada kan bab yang membahas itu? Sabon bisetan mal. Kata yang mirip, kata yang hampir sama. Dancu를 잠그다. dancu apa dancu? Kancing baju. 잠그다 mengancingkan. Ya.
Mengancingkan kancing baju. Nanti kalau memasang kancing baju, pakainya dalda. Dan curil, dalda itu memasang kancing baju. Jadi kayak menjahit kancing baju ke pakaian. Memasang kancing. Oke, soyo. Memasang itu baru belum ada kancingnya terus diberi kancing, itu memasang kancing. Kalau ini mengancingkan, berarti yang mana gitu yang merupakan kata yang hampir sama atau mirip mengancingkan? Sabon, ceuda, ceuda, mengancingkan, sampon. Kalau bisa satu tadi memasang, Kalau perhatikan ya, dalda itu memasang untuk kancing baju, pintu, dan lain-lain. Jadi kayak menempelkan ke suatu media, tapi nggak menempelkan, bukan bucida. Kalau bucida kan menempelkan tipis, menempelkan perangko. Kalau ini kayak memasang kancing itu kan nempel di baju, tapi kan nggak yang tipis gitu. Kemudian memasang pintu kan kayak pintu tuh ditempelkan di dinding kan gitu. Oke, saya. Ya, ya, data yang seperti itu. Kalau Narita pastinya tahu menurunkan, Nurita menekan. Botenel kalau Nurita. membereskan, Gimana, Mas? membereskan meja itu iuda apa Ciuta. ceuda? Iya. Ciuta. Ya. Botenel Nurita berarti artinya menekan Tombol. tombol. Kalau ciuta itu yang menghidangkan, Mas. Nanti sangel ciuta. Mm-mm. Sangel ciuta berarti menghidangkan hidangan di meja. Meja. Kalau yang membereskan nanti sangel apa ya, Rabun? Oh, ini bener yang membereskan, maaf, membereskan terbalik. Yang menghidangkan yang Dari Carita. carita, mianeo, mianeo. Ini yang menghidangkan hidangan, ini ciuda itu membereskan. Sinonimnya apa? Jongni ada. Ciuda sinonimnya jongni ada, membereskan, merapikan. Oke, saya sinonim ya. Ya. Ingat-ingat jam gede itu mengancingkan. Bisa juga untuk mengancingkan baju ya, Rabu. Mengancingkan pintu. Mulai jam gede pun boleh. Mengancingkan itu macam mengunci pintu. Oke, semnikah. Untuk mun juga bisa. Mulai jam gede mengancing pintu, mengunci pintu. Jam gede mengunci pintu. Kalau mengetuk pintu kemarin apa ya? Surat-surat sini ya. Mengetuk pintu, munel, noke ada bisa. Satunya lagi, datem, tah. Atau duderida mianeo. Yang duderida yang dipakai. Duderida. Mengetuk pintu. Duderida. Ya, bisa duderida, bisa juga noke hada. Dua-duanya bisa. Nah, ini berarti masuk ke bisa tanmal juga. Oke, saya. Ya, kalau di textbook duderida muncul di mana itu? Di textbook Anda ada itu. Tahu nggak itu di mana ya, Robun? Alat Di, kayaknya. iya, betul di fungsi mangci, palu. Memukul-mukul, mod skrup, apa namanya, paku itu loh. Memukul-mukul kan diketuk-ketuk-ketuk gini. Gitu, iya. Oke, saya. Nek, kinerja dari mangci. Ya. Nek. Opon, palpon, kita mengisi pinkan. 체크카드로 물건을 뭐뭐뭐뭐 은행으로 돈을 임금해주는 경우가 있습니다. Jadi titik-titik barang san apa san artinya? Membeli. Yang dibeli. Yang telah dibeli ya. Jadi san mulkon ini artinya barang. Kalau niatnya satu itu yang tapi yangnya itu untuk masa lampau. Ya barang yang telah dibeli. Jadi titik-titik barang yang telah dibeli dengan menggunakan kartu cek
냉으로 돈을 임금해 주는 경우가 있습니다. Ada yang, dan 경우 cukup dikatakan yang. Ada yang akan memasukkan uang ke bank. Maksudnya gimana itu? Jadi barang yang kita telah beli dengan kartu cek, itu nanti ada yang si tokonya itu akan memasukkan uang kita, maksudnya mengembalikan uang kita itu ke bank atau melalui bank. Jika apa ya Robun, kalau uang kita dikembalikan melalui bank, Tidak jadi membeli. jika tidak jadi membeli, yang mana yang artinya mengcancel atau membatalkan? Jatuh. Import. Oh, susah. Ya, 취소하다. Ya. 취소하다 itu artinya cancel, membatalkan. Oke saya. Kalau jejak hata ini sama dengan Sengsan. sengsan hata, memproduksi. Bukuan hata menyimpan. Jadi maksudnya gini, jika kita membatalkan barang yang telah kita beli dan membelinya itu menggunakan kartu cek, maksudnya gitu. Maka nanti ada yang Ibgemhe juga memasukkan uang kita itu ke bank. Ada yang itu maksudnya siapa? Adanya toko yang telah kita beli barangnya tadi gitu. Ibgemhada arti literalnya memasukkan uang. Bisa memasukkan uang ke rekening sendiri berarti konteksnya menabung atau deposit. Kalau memasukkan uang ke rekening orang lain ya sama dengan mentransfer. Tapi arti literalnya adalah memasukkan uang gitu ke bank atau ke nomor rekening gitu. Paham? Tuh, ya. Kalau memasukkan uang ke rekening sendiri ya berarti nabung. Memasukkan uangnya ke rekening orang lain berarti transfer gitu. Tergantung nanti konteksnya. Jadi maksudnya begitu. Jika kita mengcancel barang yang telah kita beli dan membelinya tadi menggunakan kartu cek, maka ada yang memasukkan uang ke kita alias mengembalikan uang ke kita itu melalui bank. Jadi maksudnya begitu loh ya Robun. Eneng 입금 수수료나 카드 수수료를 뺀 후에 입금이 되는 경우가 많습니다. Banyak yang akan menjadi masuk uangnya itu setelah dipotong biaya admin kartu ataupun biaya admin memasukkan uang ke bank alias mentransfer uang tadi. Ada yang masuk uangnya itu maksudnya masuk ke rekening kita alias balik ke rekening kita itu setelah terpotong biaya admin kartu ataupun terpotong biaya admin transfer tadi. Jadinya misalnya dulu kita beli barangnya harga 100.000, bisa balik ke kita menjadi 95.000. Yang 5.000 itu biaya mentransfernya tadi dibebankan ke kita sama pihak toko. Agak senika. Oke. Bisa dipahami yang lain? Ya, berarti namanya apa? Kalau meng-cancel barang yang telah dibeli namanya apa? Wiso. Wanbul hada. Wanbul hada. Wanbul hada. Ya, wanbul hada itu barang yang kita beli, kita kembalikan, terus kita minta uang kembali. Iya, itu namanya wanbul hada. Oke, saya? Iya, wanbul hada. Kalau kartu cek dapatnya dari mana? Kartu cek itu membuatnya di bank. Di bank. Kartu debit. Dapatnya di bank gitu. Hampir sama dengan kartu kredit, cuma ada bedanya. Sebenarnya kalau kartu cek itu tuh sebenarnya nanti bisa mengeluarkannya itu cek juga nggak berwujud uang gitu. Ketika kita ngambil ke ATM itu cek ke kartu. Nanti kalau kartu kredit, sinyum kartu, kartu ATM, 연금 kartu, gitu. Jadi bentuknya itu kertas. Bentuknya sama kalau bentuk kartunya. Kayak kwitansi atau buku tabungan? Bagaimana? Gimana, Mas? Bentuknya kertas kayak kwitansi itu, atau gimana? Iya, kalau cek gitu. Oke, saya sama. Cek ke kartu cek, ya. Kemudian sinyum kartu itu kartu kredit. Yongkem kartu ini kartu ATM. Yongkem kan artinya uang tuh tunai. Tapi maksudnya kartu ATM. Kalau kartu ATM kalau kita nggak punya saldo kan nggak bisa beli barang. Bedanya kan di situ, ya kan? Kalau kartu kredit itu kita saldonya kosong juga bisa
tetap beli-beli barang, nanti cuman dapat tagihan kan begitu. Kredit tuh kan kayak gitu. Nah, kalau cek ke kade ini nanti bisa kayaknya uang juga tetap bisa keluar juga berupa cek. Itu bedanya di situ. Oke, saya. 네, Nih, maka pas membuat tabungan tuh biasanya orang itu tanya, cek ke kade tuh mandiri kayo, bagaimana jika saya buatkan kartu cek juga? Ya nggak tahu, mungkin orang Korea familiar menggunakan kartu cek bisa jadi kan gitu. Soalnya Sam dulu itu pernah salah ngambil uang di ATM itu kejadian beneran. Itu nggak tahu Sam salah pencet, itu yang keluar bukan uang tapi cek, ya pun. Jadi Sam mencet 100.000 tuh. Yang keluar cek 100.000. Jadi bukan uang 100.000 tapi cek yang tulisannya 100.000, ya pun. Sam pernah salah seperti itu saat di Korea. Ya otomatis kalau cek itu kalau kita untuk beli di pasar ya nggak bisa. Karena kan biasanya pasar manual ya. Di Korea juga banyak pasar yang tradisional. Ya belinya otomatis yang kayak mungkin di toko-toko yang sudah ada itunya apa namanya mesinnya itu baru bisa dipakai seperti itu bedanya di situ. Jadi itu benar-benar yang keluar tuh cek gitu kayak semacam kwitansi itu tadi cuma kertas yang ada tulisannya 100.000 kayak gitu tapi bukan berwujud uang. Oke saya. 네, Itulah cek ke kace. Ya nggak tahu mungkin dulu tuh masuk kategori cek ke kace mungkin ya saya nggak tahu juga pokoknya itu dibuatkan dari bank kayak gitu. Itu next lanjut. Oke, ini dulu ada yang pernah bertanya, jadi saya menerangin ini. Sam, ini ya, sekalian aja deh mumpung lewat ya. Jadi dulu itu pernah ada siswa yang tanya, ini menggabungkan kata kerja dan kata benda ya. 네, Jadi kalau Korea itu modelnya menerangkan, diterangkan. Jadi kata benda yang diterangkan oleh kata kerja di depannya. Nanti jika el itu artinya yang akan. Kalau konsonan kata kerjanya kalau kata kerjanya vokal di real. Kalau nen ini yang untuk masa sekarang. Jadi nggak perlu tambah akan ataupun telah yang aja. Untuk membicarakan yang masa sekarang. Sedangkan kalau nennya satu, itu yangnya yang telah untuk masa lampau. Contoh ya, di sini kata kerjanya saya ambil sada, kata bendanya mulkon. Nah, kalau Anda ambil yang rumus ini paling atas, salmulkon berarti barang yang akan dibeli. 권리, Kalau yang tengah, sanen mulkon barang yang dibeli. Pokoknya untuk membicarakan masa sekarang yang masih berlangsung. Kemudian kalau san mulkon barang yang telah dibeli. Karena ini yang ini. Algeseo. 네, Oke. Contoh yang kata kerja konsonan mokta. Kata bendanya emsik. Mokel emsik. Berarti makanan yang akan dimakan. Mongnen emsik makanan yang dimakan. Moken emsik makanan yang telah dimakan. Seperti itu. Contoh di sini. Kimchi는 한국 사람이 먹는 음식입니다. Kimchi adalah makanan yang dimakan oleh orang Korea. Ya, berarti sampai sekarang kimchi itu masih menjadi makanannya orang Korea. Korea, Tuh, ya nen itu kan untuk membicarakan masa sekarang. sekarang, Nggak harus yang sedang. Kalau yang sedang dimakan berarti orang Korea lagi makan kimchi semua kan gitu, tergantung. Kalau keterangan waktunya ada jikem, ya boleh yang sedang. Tapi kalau nggak ada kata jikem, ya yang itu lebih tepat. Bedanya apa antara yang topik sama nen yang Sam? Sama-sama nen loh Sam. Iya. Kalau topik itu wajib kata benda. benda, Kalau nen yang artinya yang melekat di kata kerja ini ya. Jadi harus ada dilihat seperti itu. Kalau belajar tuh dianalisa juga. Oh kalau jonen, oh itu kan saya itu kata benda. Berarti yang nen yang melekat di kata benda itu namanya partikel topik. Topik itu wajib kata benda, wajib ain, nggak bisa ditawar. Jadi seperti itu. Bawahnya lagi, Budi Sinen gagu 공장에서 일하는 사람입니다. Budi adalah orang yang bekerja di pabrik mebel. Pakainya nen, berarti posisinya si Budi itu masih menjadi pekerja di situ gitu. Oke, Semnika. 네, Karena nen itu untuk masa sekarang. Budi Sinen Indonesia에서 온 사람입니다. Budi
adalah orang yang telah datang. Kalau ninya satu kan tadi yang telah ya. Hmm. Orang yang telah datang dari Indonesia. Lampau. Kenapa? Karena datangnya udah dulu. Sekarang dia udah nyampe Korea. Gitu. Oke. Lagi saya. Oke. Oke, itu Lil dan sama Anian. Ada chat nih. Coba siapa yang chat? Maaf Sam, aku off mic lagi di luar. Oh ya. Kita lanjut. Oke, dulu pernah ada yang tanya bentuk sudah ya. Pastinya teman-teman udah tahu. Jadi ini nggak perlu Sam. Out heta. Sudah ya untuk masa lampau. Nanti kalau mau formal ya asoyo, osoyo, hesoyo, informal, asemnita, osemnita, hesemnita. Artinya telah. Untuk mengatakan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Next, kita lanjutkan nomor 6. 저는 감기에 걸려서 오늘 학교에 못 갔습니다. Saya karena terkena flu, hari ini tidak bisa pergi ke sekolah. 병원에 뭐뭐뭐뭐, titik-titik ke rumah sakit. 한국어를 잘못해서, karena saya kurang lancar berbahasa Korea, 그냥 기숙사에 있었어요. Saya hanya berada di asrama gitu aja. Dulu pernah ada yang tanya kenyang ya. Saya hanya ada di asrama gitu aja. Ye, ini udah bisa menjawab sebenarnya. Jadi karena saya terkena flu, saya tidak bisa pergi ke sekolah hari ini. Titik-titik ke rumah sakit. Karena saya tidak bisa berbahasa Korea dengan baik, saya hanya ada di asrama gitu aja. Opsi 1, Twewon Hada. Apa itu Twewon Hada? Keluar, Pulang dari rumah sakit. keluar dari rumah sakit. Nih. Kusipta ingin, Jiman tetapi. Ingin. Jadi saya ingin keluar dari rumah sakit tetapi. Apakah ingin keluar dari rumah sakit dia sekarang? Tidak. Belum, karena dia belum mengatakan ke rumah sakit kan. Ciriuhada, artinya apa ciriuhada? Obati. Lakukan Mengobati, melakukan pengobatan. Kira-kira bisa nggak ini melakukan pengobatan di rumah sakit? Bisa. Bisa. Bisa, tapi ini bukan jawabannya. Kenapa? Kira-kira. Nah, belum pergi ke sana. Nah, bukan. Karena Karena nggak Perhatikannya Robun. Kalau mengobati di rumah sakit, nanti bukan Byungwone, tapi Byungwoneso. Karena Hmm. aktivitas Byungwoneso 치료하다. Berobat di rumah sakit. Kan begitu? Akhirnya. Berobat di. Kalau kita kan bahasa kita kadang salah. Kalau mau pakai E berarti harus gini. 병원에 치료 하러 가요. Harus ada begini. Pergi ke rumah sakit untuk berobat. Jadi sini artinya ke. Itu. Saya. Karena kalau E itu diikuti kata kerja aktif, berobat di itu nggak bisa. Berobat di itu harus pakai eso. Nah, sedangkan di sini kan partikelnya bukan berobatnya, tapi perginya. Pergi ke. Bisa dipahami? Kalau berobat di. Nah, maka 정답은 3번. 가고 싶었지만. Saya itu ingin pergi ke rumah sakit. Tetapi karena saya tidak bisa berbahasa Korea dengan baik, maka saya hanya berada di asrama gitu aja. Saya. Ya, itu penjelasannya kenapa nomor 2 salah. Karena kalau berobat di rumah sakit itu harus pakai eso. Kecuali pergi untuk berobat, itu boleh pakai E. Gitu. Karena yang dianggap predikatnya yang perginya, nanti bukan ininya, jangan salah. Bisa dipahami? Ya, kalau ini apalagi jelas salah. Bekerja di rumah sakit, kan begitu. Tambah salah lagi. Maka 정답은 3번. Saya tadi itu ingin pergi ke rumah sakit. Tadinya di mana? Bentuk lampaunya ini loh. Saya tadi itu pengen pergi ke rumah sakit, tapi 한국어를 잘못해서 그냥 기숙사에 있었습니다. Ini udah nggak penting lagi kalau pas mengerjakan soal sebenarnya. Yang kalimat ketiga ini gitu. Tidak perlu dibaca kalau posisi ujian karena jawabannya itu
Hanya fokus sampai di kalimat kedua. 알겠어요? 네. 예. supaya kita pelajari tapi 그때 친구가 기숙사에 와서 그때 ketika itu 친구가 teman saya 기숙사에 와서 datang ke asramaku lalu 저를 데리고 병원에 갔습니다. telah pergi ke rumah sakit mengantar aku saya 알겠어요? 네. 데리고 가다 itu pergi mengantar. Boleh juga pergi mengajak. Boleh telah mengajakku pergi ke rumah sakit. Akismika? Mengajak pergi ke rumah sakit. Itu ya alasan nomor 2 kenapa salah harusnya esok. Next. Yuk, 7번. 해가 뜨는 것을 뭐뭐뭐뭐 아침 일찍 일어났다. Saya telah bangun pagi-pagi sekali. Acim ilcik itu maksudnya pagi-pagi sekali. Momo tenen kosil terbitnya he matahari. He matahari 여러분. Ga itu hanya partikel subjek. Oke senikah? Sekali ya ini sekali. Tenen kosil dari kata teda. Terbit dan kot itu hanya merubah kata kerja menjadi kata benda. Benda. Kenapa harus dibendakan? Karena dia menjadi objek. Objek itu wajib kata benda, sedangkan di sini objeknya terbit. Itulah bahasa Korea tuh gitu, saklek walaupun. Ini melihat semua, melihat terbitnya matahari. Kira-kira kalau bangun pagi itu apa ya walaupun tidak terbitnya matahari, bagian kosongnya kira-kira apa? Bermaksud melihat. Bermaksud untuk, bertujuan untuk kan begitu ya? Nih, sedangkan ayah ini rumus apa? Harus. Nah, Ryoku ini bermaksud untuk intinya menyatakan tujuan. Ya, bermaksud untuk boleh. Bertujuan untuk boleh. Intinya menyatakan tujuan. Kemarin juga sudah pernah saya sepil kalau Ryoku itu kalimat belakangnya predikatnya itu bebas kan begitu. Bedanya dengan ero. Kalau ero itu harus kata kerja perpindahan untuknya, gitu kan? Masih ingat ya di pertemuan sebelumnya. Kona, apa kona? Atau. Tende ini bisa koma, bisa juga tetapi. Tergantung konteksnya. Ini koma itu maksudnya koma. Ya, 정답은 2번. Ya, saya telah bangun pagi-pagi sekali untuk gitu ya, atau bertujuan untuk melihat terbitnya matahari. Ada yang seperti itu? 아니요. Ada yang nyesel nggak kalau bangunnya itu siang-siang gitu? Kayak melewatkan pagi hari gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Pak Hamid. Nih? Ya, Ya kan kadang, duh kok udah siang kayak gitu. Nah ini saya juga terangkan Ryoku di sini. Ryoku itu bertujuan untuk, bermaksud supaya, bermaksud agar, bahkan bisa juga diartikan untuk. Sana. Iya, ingat tujuannya yang di kalimat depan. Kalimat depan ini tujuan. Tujuan, kenapa tujuan? Tujuan. Kalimat belakang, tindakan untuk mencapai tujuan. Iya. Tindakan untuk mencapai tujuannya. Jadi jangan dibalik depan dulu baru bermaksudnya ke belakang. Jangan sampai. Seperti itu juga diperhatikan susunannya. Oh, kalau rumus yang ini tuh tujuannya depan. Tindakannya belakang itu juga tolong diperhatikan ketika belajar. Jangan sampai malah mengartikannya kebalik. Contoh yang pertama, 한국어를 배우려고 학원에 다니고 있어요. Jangan sampai mengartikannya saya belajar bahasa Korea untuk jangan sampai. Oke, saya. Ya, jadi tindakannya yang belakang. Jadi cara mengatanya dari belakang. Saya sedang pergi rutin ke LPK dan itu arti literalnya pergi rutin ke LPK untuk belajar bahasa Korea. Kan begitu.
통장을 만들려고 은행에 왔어요. Saya telah datang ke bank untuk membuat buku tabungan. Kan begitu. 친구에게 주려고 옷을 샀어요. Saya telah membeli baju untuk saya berikan kepada teman saya. 알겠습니까? Mengerti? 네. Maka tadi saya telah bangun pagi-pagi sekali untuk melihat terbitnya bulan purnama, matahari. 미안해요. Next, 8번. 저는 김민수 씨를 모릅니다. Apa 모르다 artinya? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya, tidak tahu dalam konteks ini boleh diartikan belum kenal. Saya belum kenal dengan saudara Kim Min-soo. Neil besok itu 뭐뭐뭐뭐 만납니다. Bertemu titik-titik. Ini cukup gampang. 정답은 Il. 1번. 1번. 점 ya pertama kali. Kali. Iya, kenapa kalau besok kok baru bertemu pertama kali? Karena kan belum kenal gitu. Kata kuncinya di sini. Jadi ketika Anda mengerjakan soal itu maksudnya dipahami, oh saya belum tahu Mas Minsu, berarti besok itu bertemunya. Nah kadang kita itu salahnya itu kita udah pusing duluan, udah nggak bisa menganalisa padahal itu sebenarnya gampang. Karena udah ruwet dulu, sih maksudnya apa sih? Ini maksudnya apa sih? Kita hanya berpikirnya gitu terus. Oke, Semnika. 네. Nih, butung. Apa butung? Biasanya. Ya, sinonimnya apa? Sinonimnya Juru. juru. Jail, Paling. 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 Sinonimnya apa? Ajang. Oh, 잘했어요. 가장. 항상. Selalu. Ya, sinonimnya apa? Nel. Nel. Iya. Selalu. Bahkan kadang hampir mirip dengan onjena pun boleh. Kapanpun itu kan sama dengan selalu. Lagi saya? 네. Ya, kapan saja. Nanti bisa juga selalu itu. Misalnya kapan saja saya makan. Maksudnya kapan saja selalu makan. Tergantung kalimatnya tapi. Oke, kapan saja selalu. Tergantung konteksnya tapi kalau ini. Next. 9번. 이 그래프에 대한 설명으로 많은 것은 무엇입니까? Apa yang benar dengan penjelasan tentang grafik ini? Grafiknya tentang 대학생 한 달 용돈 어디에 쓸까? Jadi maksudnya digunakan di mana sih uang saku dalam sebulan oleh mahasiswa. 용돈 itu uang saku ya, 여러분. Uang saku sebulan digunakan untuk apa maksudnya gitu. 1번 용돈 중. 중 itu artinya di antara. antara. Ya, di antara uang saku, 물건 구입비의 비율이, biul artinya apa? Biul? Prosentase. Prosentase biaya pembelian barang paling rendah. Nata rendah ya. Paham ya? Kita lihat 물건 구입비 di sini. Apakah paling rendah ya, Robun? Anio, masih ada 3% yang rendah di atasnya, betul. Ipon, 학원비 비용, 사용, maaf. Penggunaan biaya hak원, LPK, 교통비보다 dibandingkan biaya transportasi, 2B 이상 많았다. 2B itu artinya 2 kali. 2 kali lebih banyak. Jadi intinya, penggunaan 학원비 2 kali lebih banyak dibandingkan 교통비. 학원비 21%, 교통비 16%. Apakah 2 kali lebih banyak? Anio. Anio. Ya, kalau 2 kali lebih banyak harusnya 16 kali 2, yaitu 32. Harus tahu ya. 3번, 대학생들은 para mahasiswa 용돈의 절반 이상을 setengah lebih, atau lebih dari setengah dari uang sakunya 식비로 지출했다, telah dikeluarkan. Telah dikeluarkan untuk atau sebagai
Sick fee itu biaya makan. Tapi di sini nggak usah diartikan juga nggak apa-apa karena sama persis sick fee. Jawaban Isang tadi lebih dari setengah. Nah, Majayo ya, eh, karena 53%. Opsi 4 kenapa salah? Ya, para mahasiswa 문화 생활비보다 교통비를 더 적게 사용했다. Telah menggunakan lebih sedikit. dikit. Telah menggunakan lebih sedikit biaya transportasi dibanding biaya kehidupan budaya. Jadi yang lebih sedikit yang mana? Opsi 4-nya. Lebih sedikit biaya transportasi dibanding. Ingat ya, kemarin saya bilang dibandingnya tuh nempelnya ke sini. Jangan sampai dibalik mengartikannya. Jangan sampai para mahasiswa lebih sedikit menggunakan Munhwa Sengwalbi dibandingnya jangan ke sana, tapi ke depannya. Mengerti? Ya, jadi lebih sedikit Gyotongbi dibanding Munhwa Sengwalbi. Coba ya, Gyotongbi-nya 16%, Munhwa Sengwalbi-nya 3%. Berarti lebih sedikit Gyotongbi atau lebih sedikit Munhwa Sengwalbi? Munhwa Sengwalbi. Ya, harusnya yang lebih sedikit Munhwa Sengwalbi. Sedangkan di opsi 4 mengatakan lebih sedikit Gyotongbi dibandingkan Munhwa Sengwalbi. Oke, saya. Ingat ya, grafik itu munculnya paling banyak. Semangat, itu kan soal gampang. 다음 아니문에 대한 설명으로 많은 것은 무엇입니까? Apa yang benar dengan penjelasan tentang informasi berikut? Kita cari 많은 것 yang benar. 이 대회는, 대회 ini boleh juga diartikan event. Event atau event. Acara, bisa juga diartikan pertandingan, tergantung kalau acaranya berupa pertandingan ya pertandingan. Oke, Senika? Event ini dibuka pertama kalinya kali ini. Nih, dibuka pertama kalinya untuk kali ini. Yolinda itu dibuka. Yolda membuka, Yolinda dibuka. Pertama kalinya. Nah, di sini tuh C sampai itu artinya yang ketiga. Oke, saya. Yang ketiga, maka salah kalau coemero. Ipon, 이 대회에 참가하려면 jika bermaksud menghadiri atau berpartisipasi pada acara ini, Anda harus membayarkan uang alias harus bayar. Ya, perhatikan 여러분. 참가비, biaya untuk ikut sertanya murio. Gratis. Jadi ini opsi 1 di sini, opsi 2 di sini. Maka kalau bilang harus bayar uang, 들였어요. Tampon, 네, 이 대회는 pada acara ini nuguna itu artinya siapapun bisa hadir, ya kan? Siapapun bisa hadir, bisa ikut serta boleh. Camka desang, desang artinya target, target untuk kehadiran. Oke, saya. Target kehadiran. Jehan opsem. Opsem itu artinya tidak ada. Jehan batasan. Iya. Kalian kenal kata jehan di ini enggak? Textbook ada enggak? Ayo. Ada yang ingat enggak? Kira-kira hebat nanti kalau ingat. Di mana jehan? Di Jongbo. Di Jongbo yang syarat kualifikasi orang yang bisa mengikuti BS Topik. Tidak ada batasan untuk luar negeri, alias sedang tidak dicekal untuk luar negeri. Itu jihan ada di situ. Jadi gitu ya, Robun. Oke, saya. Tabon, itu yang IPS topik itu beberapa itu. Pokoknya yang IPS topik, banyak 50 ke atas. Oh iya. Syarat kualifikasi yang bisa mendaftar. Yang dari itu loh, umur 18 tahun ke atas sampai 39 ke bawah. Gitu-gitu.
belum pernah di penjara. Terus salah satunya belum pernah di deportasi sebelumnya. Terus sedang tidak dicekal, sedang tidak dibatasi untuk keluar negeri. Ada kata gitu. Nah, itu Jihan nantinya di situ. Maka jawabannya nomor 3 ya. Siapapun bisa hadir. Dari kata Jihan Opsem, tidak ada batasan untuk Camka Desang, target orang yang hadir. Oke saya ngerti ya, nomor 3 di sini. 4번 이 대회의 출발 장소는 tempat berangkat untuk acara ini Inju Ginyomkwan Ida. Ida itu adalah Inju Ginyomkwan. Nah, tempat berangkat ya. 출발 berangkat. Tempat berangkat. Nah, di sini tempat berangkatnya di mana? Tempat berangkat berarti yang buto. Kaji berarti artinya sampai. Ya, butonya kan dari ininya sampai. Nah, ini kan neong. Neong itu rinciannya maksudnya. Di sini kan acara jalan kaki kan, ya walaupun. Ya, jalan kakinya, kotkinya itu 3,8 km. Simin Gongwon Buto, dari Simin Gongwon, Inju Ginyomkwan Kaji, sampai Inju Ginyomkwan ya. Berarti Inju Ginyomkwan itu bukan tempat berangkat, tapi tempat tiba. Harusnya docak jangso. Al겠어요? 네. Nah, gitu aja soal IPS topik. Udah kan, 쉽죠? Yang penting kosakata ya kan, nomor 1 sebenarnya. Sama sering-sering latihan, Iya. tetap perpaduan gitu. Banyak kosakata tapi jarang latihan, tetap aja nanti bingung pas ngerjain ya walaupun. Nah, kita cari yang benar lagi dengan penjelasan tentang guangku. Guangku artinya iklan. Iklan ini. 네, opsi 1. 주차장을 이용하려면 돈을 따로 내야 한다. Jika bermaksud menggunakan tempat parkir. Nah, ini semalam kan ada yang tanya 이용하다 ya kan, ya Robun? Saya bilang 이용하다 itu lebih menggunakan fasilitas umum, transportasi umum. Masih ingat ya? Di sini 주차장 tempat parkir itu kan fasilitas umum. Oke, saya? Ini kayaknya udah pada ngantuk semua nih. Jika bermaksud menggunakan tempat parkir, 돈을 따로 내야 한다. Harus membayar uang. Semalam juga sudah pernah muncul taro. Ayo, masih ingat gak apa artinya taro? Bukan ciki-ciki taro ya. Terpisah. Secara terpisah. Harus membayar uang secara terpisah alias membayar sendiri. Nggak termasuk biayanya di situ. Gitu. Jika bermaksud menggunakan tempat parkir, harus membayarkan uang secara terpisah. Berarti kita cari kata tempat parkir. Ini kan tempat parkir di sini. Nanti saya. Nah, kita artikan kalimatnya. 주차장, 샤워장, 이용료, 포함. Nah, ini poham artinya termasuk. Termasuk. Aduh, kok tulisannya jelek. Termasuk 이용료. Rio, tapi bacanya nyu karena ketemu iyeng. Iyongnyo maksudnya biaya pakai. Rio itu kan mengandung arti biaya ya kan? Susurio, biadmin kan gitu. Termasuk biaya pakai, shawojang, kamar mandi, dan jucajang, tempat parkir. Kalau ada kata termasuk, itu berarti apakah bayar sendiri ya Robun? Ya. Anio, enggak. Ya makanya inilah pentingnya kosakata. Kalau kita nggak tahu kosakata, bagaimana kita mau tahu itu benar dan salah kan gitu. Oke, dapatnya di sini untuk opsi nomor 1. 2번 예약은 이용 당일 홈페이지에서 하면 된다. 예약 berarti kan reservasi, pemesanannya. Yang 된다. Cukup dilakukan di homepage di hari H. Tanggal itu artinya hari H. Di hari H, iung pemakaian. Hari ke pemakaian. Jadi maksudnya kalau Anda mau pakai, ini kan camping jang, tempat parkir. Tempat camping.
Kalau Anda mau camping di hari Selasa, tanggal itu ya berarti Anda cukup reservasi di tanggal itu, maksudnya gitu, hari H. Oke, saya. 네. Nah, kita cari yeyak, 여러분. Caranya gitu. Yang dibahas kan yeyaknya. Nah, ada kata yeyak di sini. Set, ini opsi nomor 2. Bulga itu kependekan dari bulganeng hada, 여러분. Berarti artinya apa? Tidak Tidak bisa. bisa. Mm-mm. bisa. Tidak bisa. Yeyak berarti reservasi, pemesanan. Reservasi, dangil, hari Iya. hari H. Berarti kalau Anda cukup melakukannya di homepage pada hari H, Telios, Soyo. salah. Oke, Soyo? 네. Ya, 네. caranya begitu, nih. 3번, camping jangan tempat campingnya 일년 내내 이용할 수 있다. Bisa digunakan sepanjang 1 tahun atau sepanjang tahun. Iong gigan di sini. Nenek sepanjang mana? Iya, il년 내내 itu sepanjang 1 tahun, sepanjang tahun. Oke, saya? 네, 그렇습니다. Eh, apakah sepanjang tahun? Enggak. Hanya dari bulan 3 sampai bulan 11. Jelas. Berarti kan bulan 1, bulan 12, bulan 1, bulan 2 nggak bisa. Ya kan? Kenapa? Kira-kira kok nggak bisa bulan 1, bulan 12, bulan 2? Musim 겨울 dingin. 네, 겨울이라서. Karena itu musim dingin, walaupun bulan itu tuh dingin sekali dinginnya. Bulan 1, bulan 2, bulan 3 ini bulan 2 musim dingin. Bahkan bulan 3 sebenarnya juga masih dingin. Cuman kan udah bisa ditolerir gitu. Toleril. Apa ya, Rafu? Susah banget. Toleril. Bisa nggak ya coba toleril? Tolerin. Bisa nggak coba toleril? Aduh, susah. Nggak bisa, Sam. Ya udahlah, Sam. Nggak cuma Sam ya, nggak bisa. Titor. Nggak bisa. Susah. Toleransi. Iya, maksudnya Toleransi. yang bener yang nggak pakai itu, yang ditoleril. Ayo apa? Gimana? Kalau ditoleransi Sam bisa ngomongnya. Coba praktekin yang bisa. Ada nggak? Ditoleril. Bener nggak sih? Ditolerir. Toleril. Ditolerir. Maksudnya cara ngucapannya itu loh, Sam, susah gitu. Ditolerir. Jadi toleril. Ya, jadi nggak bisa kalau sepanjang tahun ya. Bulan 1, 2, dan 12-nya nggak bisa. Krom 정답은 4번. Kalau begitu jawabannya nomor 4. 주말에는 pada akhir pekan 이용 요금 더 받는다. Ya, menerima. Menerima lebih biaya atau ongkos pakai. Yang menerima siapa? Ya, pihak campingjangnya. Di akhir pekan itu menerima lebih untuk biaya pakainya, menerima kelebihan gitu. Nah, kalau Pyongil ini kan Big D, itu cuman sama non, jumlahnya, weekendnya, saman oconon. Berarti bener tak kalau pada akhir pekan dapat lebih, ya kan? Mendapatkan lebih. Maksudnya begitu loh ya, Rapon. Ya, berarti kan setelah bahas soal ini teman-teman pahami, oh ternyata kosakata sangat penting, bisa mengartikan juga sangat penting. Next. 입요지는 무슨 뜻입니까? Tanda ini artinya apa? Pastinya sudah hafal. Dilarang melintas. Nah, dilarang berjalan kaki di situ. Yang mana? 보행 하면 안 됩니다. Aduh. 보행하다 itu artinya berjalan kaki. Melintasnya tapi jalan kaki. Tidak boleh berjalan di situ. Nanti 보행하다 itu artinya berjalan kaki ya, walaupun. Kalau 보행자 berarti orangnya pejalan kaki. Lagi semnika. Kalau di sini 여기에서 작업하면 안 됩니다. Di sini tidak boleh 작업하다. Bekerja. Kerja. Opsi 3. 여기에서 통화하면 안 됩니다. Tidak boleh 통화하다. Ngobrol dalam telepon.
Betul, teleponan, ngobrol dalam telepon. Oke, saya. Tidak boleh, Nerita. Turun, Yogi. So, di sini. Ya. Next. Kita mengisi pinkan lagi. 화학 물질 주입급 작업장 내부에서 음료 또는 음식물을 뭐뭐뭐뭐 흡연을 하여서는 안 됩니다. Ini tidak boleh. Tidak boleh. 흡연 ada Merokok. merokok. 음식물 ya makanan. 또는 Dan juga atau dan juga boleh. 음료 minuman. 내부에서 di bagian dalam. 작업장 tempat kerja. Cuikup yang menangani. Kepada menangani kan? Menangani 물질 zat 화학 kimia. ya kimia. Kimia. Tempat kerja. Jadi cara mengatakan dari belakang. Tidak boleh merokok titik-titik makanan ataupun minuman di bagian dalam tempat kerja yang menangani zat kimia. Kebetulan kosakatanya sama, cuikephada. Apa artinya cuikephada? Sopcui, Sam. Aduh, astagfirullahaladzim. Kenapa bisa? Astagfirullah. Mia Neo masih ke bawah ini. Sopcui. Sopcui ada artinya apa? Konsumsi. Betul. Mengkonsumsi. Cari saya konsumsi. Oke, di sini nen. Tadi udah saya terangkan. Apa nen? Yang. Ya kan tadi? Yang untuk masa sekarang. Myon. Jika. Kona. Atau mionso. Sambil. Ya. Sangdaben. Jawabannya sambon. Atau ya. Jadi. Sambon. Jadi gini. Maksudnya gini. Jadi Anda itu tidak boleh merokok ataupun mengkonsumsi makanan minuman di bagian dalam tempat kerja yang menangani zat kimia gitu. Tidak boleh merokok ataupun mengkonsumsi makanan. Oke, saya. Atau itu boleh dalam konteks tertentu ataupun. Bisa dipahami ya? Bisa. Sambil. Kalau sambil itu kan dua kegiatan yang sama dalam satu waktu. Kan dulu ada yang pernah milih sambil. Kalau saya kok milihnya sambil ya, Sam. Berarti kalau nggak boleh merokok sambil makan, itu berarti nggak bolehnya hanya pas merokok sambil makan. Gitu. Berarti kalau merokoknya nggak sambil makan, Bu, boleh kan begitu. Oke, saya. Ya, kalau di sini sedangkan tidak boleh merokok ataupun makan, bukan tidak boleh merokok sambil makan. Gitu. Itu harus paham juga sambil itu apa sih? Dua kegiatan bersamaan dalam satu waktu. Gitu. Next, sip sabon. Ini zat kimia lagi. Kita lihat dari belakang. Titik-titik pekerjaan. Setelah mendapat pelatihan mengenai apa ini? Cui sahang. Hal yang diperhatikan. Cui sahang itu hal yang diperhatikan dari barang yang Anda tangani dan juga wihomsong faktor bahayanya, kemudian yuhe resikonya dari zat kimianya. Jadi gitu. Anda di titik pekerjaan setelah mendapat pelatihan tentang hal yang perlu diperhatikan pada benda yang Anda tangani, pada faktor bahayanya maupun resiko dari zat kimia tersebut. Jawabannya yang mana? Ini silsihata. Apa artinya silsihata? Melaksanakan, boleh. Menyelenggarakan jika depannya acara ya. Oh ya. Kalau depannya pekerjaan, ini artinya menjalankan atau melaksa. Ya, memang dalam bahasa Korea itu
Bisa sedikit berubah artinya tergantung pasangannya apa. Seperti itu. Kayak Buddha aja. Cekil Buddha berarti membaca buku. Kan gitu. Sinmunul Buddha membaca Quran. Yang Warel Buddha menonton film. Myeonjobel Buddha berarti apa? Wawancara. Wawancara, mengikuti wawancara. Nah, begitu. Jadi di sini lebih ke melaksanakan. Mamuri hata menyelesaikan. Berarti yang melaksanakan atau yang menyelesaikan setelah mendapat pelatihan. Harus Menyelesaikan pekerjaan atau melaksanakan pekerjaan. Melaksanakan. Melaksanakan. Bisa juga menjalankan. Anda harus melaksanakan pekerjaan Anda itu setelah mendapat pelatihan gitu. Maka Jongdaben ilpon ya. Harus melaksanakan pekerjaan Anda setelah mendapat pelatihan gitu. Bukan karena. Lagi saya? Yang mengakhiri tambah lagi tidak pas. Jadi Anda harus menjalankan pekerjaan Anda setelah mendapat pelatihan mengenai resiko dari zat kimianya, faktor bahayanya, serta perihal yang Anda tangani. Itu loh ya Robon. Jadi pahami ya? Oke. Sip 5번, 16번 무엇에 대한 글인지 tulisannya tentang apa? 1번 siksa 예절. Sudah hafal ya siksa 예절? Etika makan. Ya, etika makan. Opsi 2 tanap dewe pertemuan keakraban. Ya kan? Akbar juga boleh. Pertemuan keakraban, wesik makan bersama. Makan bersama rekan biasanya lebih kalau makan di luar lebih ke wesik. Ya walaupun ini biasanya di luar juga, tapi artinya maksudnya makan bersama. Hantok neda mentraktir. Nah sebenarnya di sini udah ada kata kunci. Artinya yaitu tet itu arti. Necuketa akan membayarkan. Neda membayar. Nejuda membayarkan. Desin itu menggantikan. Menggantikan membayarkan harga makan orang lain. Berarti kalau kita menggantikan membayar harga makan orang lain namanya ngapain? Traktir. Gitu loh ya Robun. Oke saya. Nih, artinya adalah maksudnya di sini akan membayarkan ada di sini akan mengganti membayarkan harga makan orang lain dengan Marion Hada mediakan tempat untuk makan bersama ketika ada hal yang bagus seperti kenaikan pangkat di perusahaan dan lain. Ini namanya bukan wisik tapi mentraktir. Kalau wisik makan bersama itu biasanya yang melakukan pihak perusahaannya itu namanya wisik. Nah, kalau ini hanya mentraktir. Kenapa? Karena hanya ada kata mempunyai arti kita menggantikan harga makan orang lain dengan cara menyediakan tempat makan. Ini hanya alasannya aja. Ketika ada hal yang bagus seperti kenaikan pangkat, bisa juga nanti ulang tahun dan lain-lain. Hantok neda itu mentraktir tapi kapasitasnya agak besar ya Robun. Bukan mentraktir di angkringan satu nasi kucing itu bukan hantok neda. Agis saya? Ya. Iya, itu cukup babel sada. Babel sajulke, aku akan memberikan munasi kan gitu. Agis saya. 1 juta ye. Jangan sampai cuma diajak di angkringan bilangnya hantok neda, salah nanti kurang pas ekspresinya. 16번 opsi 1 상품 안내. Apa aneh? Informasi 상품 produk. Opsi 2 주의 사항. Sahang tadi perihal atau poin ya? Perihal yang diperhatikan. Sayung sunso. Urutan penggunaan atau urutan
pakai. Sabon 장소 문의 piye Bertanya. gitu ya. Pertanyaan atau bertanya. Bertanya. Bertanya tempat. Oke, di sini sudah kelihatan sebenarnya. Namanya 검사 jurnal BAM ahop CO ihwenen, maaf hari ini belibet banget. Setelah jam 9 malam di hari sebelum 검사 pemeriksaan, jurnal itu hari sebelum ya. Jadi setelah jam 9 malam di hari sebelum 검사 pemeriksaan atau pengecekan, 아무것도 드시면 안 됩니다. Anda tidak boleh makan apapun. 정확한 검사를 위해 음주를 피하십시오. Silakan Anda menghindari. Pihada artinya menghindari. Silakan Anda menghindari emju, itu maksudnya minum yang beralkohol. Silakan Anda menghindari minuman alkohol untuk pemeriksaan yang akurat. Berarti ini apa ya, Robon? Ya, perihal yang diperhatikan atau poin yang diperhatikan. Apa poin yang diperhatikan? Setelah jam 9 malam di hari sebelum komsa, di hari sebelum pengecekan, itu Anda tidak boleh makan apapun. Dan silakan Anda menghindari minum alkohol untuk pemeriksaan yang akurat. Berarti ini namanya poin yang diperhatikan. Kira-kira mau ngapain ini ya, Robun? MCU. MCU 맞아요. 건강 검진. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, di sini kelihatan kok hal yang sama. 1번, ini agak ribet nanti ceritanya. 이 카페에 간식을 가져다 주는 주민들이 생겼다. 생겼다 artinya dari kata 생기다 itu ada atau muncul. Telah muncul. Muncul itu menggambarkan dari dulunya nggak ada menjadi ada. Gitu aja loh. Telah muncul atau telah ada para penduduk yang membawakan cemilan ke kafe ini. Kita cari kata cemilan caranya. Sini. Nah, udah kita artikan dari sini. Ini opsi nomor 1. 지금은 카페에 음료와 간식을 제공하는 등 많은 도움을 주고 있다. Ini siapa topiknya? Jumin들. Para penduduk sekarang ini 많은 도움을 주고 있다. Sedang banyak yang memberikan bantuan. Memberikan bantuan seperti menyediakan cemilan dan minuman di kafe. Berarti nomor 1 benar nggak kalau telah ada para penduduk yang membawakan cemilan ke kafe? Benar. Benar. Udah selesai nih jawabannya. Udah selesai. Jawabannya nomor 1. Itu ya, Robon. Kita cek opsi 2 kenapa salah. 카페를 열 때, ketika membuka kafe, 아파트 주민들이 para penduduk apartemen 적극적으로 도왔다. Telah membantu. 적극적으로 itu secara aktif. Secara aktif. Secara aktif telah membantu ketika buka kafenya. Nah, ini masih di sini para penduduk ya, Robun. Lagi senikah. Para penduduk 처음에는 saat pertama kalinya 관심을 안 보였지만. 관심 itu minat atau ketertarikan. An itu tidak. 보였다, 보이다 menunjukkan. Jadi memperlihatkan juga boleh. Jadi para penduduk itu pas pertama kalinya tidak memperlihatkan minatnya, tetapi tadi udah kita bahas belakangnya, tetapi sekarang ini sedang banyak yang memberikan bantuan seperti menyediakan minuman ataupun cemilan di kafe. Berarti pas pertama kalinya sudah membantu secara aktif belum? Belum, pas buka belum, baru sekarang. Pertamanya itu 관심을 안 보였, tidak menunjukkan atau memperlihatkan minat. Opsi 2 di sini ya.
3번 이 카페는 카페 ini 아파트 주민들이 돈을 벌기 위해서 열었다. 카페 ini telah dibuka 위해서 untuk 돈을 벌다 maksudnya mencari uang atau mendapatkan uang oleh para penduduk apartemen. Jadi kafe ini telah dibuka oleh para penduduk apartemen untuk mencari uang. Dalam bahasa kita itu 돈을 벌다. Nah, perhatikan di sini kafe ini ada kata 무료, ya kan? 카페 ini 언제든 부담 없이 무료를 마시면서 쉴 수 있는 곳이어서 kafe ini karena tempat yang bisa beristirahat sambil minum. Kok jadi murio di sini sih? Astagfirullah, hari ini Mia Neo. Murionya di sini. Matanya udah agak ini Robun ngantuk. Jadi intinya murio kafe. Itu aja. Kafe gratis. Gratis. Jadi salah kalau untuk Dari uang. mendapat uang gitu ya Robun. Oke saya. Tadi kan jawabannya udah nomor 1. Nomor 4. Tekpe gisaderi. Gisadel itu kan para sopir. Tekpe itu pengiriman barang atau paket alias para kurir dalam bahasa kita. Oke saya. Ya, para sopir jasa pengiriman barang KP 운영에 참여해 와지가 되고 있다. Sedang menjadi. Waji itu topik pembicaraan. Oke saya. Sedang menjadi topik karena berpartisipasi pada pengelolaan kafe. Unyong katakan mengelola atau menjalankan. Mengelola, tapi menjalankannya itu yang mengelola. Menjalankan. Jadi para sopir jasa pengiriman barang atau para kurir sedang menjadi topik pembicaraan karena mereka berpartisipasi pada pengelolaan kafe. Nah, kurirnya di mana? Kurirnya di sini. Kita cek kalimat ini. 최근 한 아파트에서는 akhir-akhir ini 한 아파트에서는 di salah satu apartemen 힘들게 일하는 택배 기사 정소원 등을 위한 무료 카페를 열어서 karena telah dibuka kafe gratis untuk 정소원 maksudnya petugas kebersihan, kemudian kurir yang bekerja dengan berat, dengan capek. Wajika duwego ita telah menjadi topik pembicaraan. Yang menjadi topik pembicaraan apanya di kalimat nomor 1 ini, Robun? Kafenya. Kafenya, ya kan? Jadi gitu. Jadi akhir ini di salah satu apartemen karena telah dibuka kafe gratis untuk para petugas kebersihan, para kurir yang bekerja dengan lelah, itu menjadi topik pembicaraan. Kafenya yang jadi topik, bukan sopirnya. Oke saya. Ya, kayak ini juga besok diterapkan di bacaan-bacaan, misalnya ketemu bacaan yang baru, belum pernah dibaca, tapi kan pola-polanya begitu sama. Sam, di nomor 1 kan Ilbon itu ada kata gajo tajunen. Tajudanya itu dari kata apa ya, Sam? Apa munbob atau? Iya, gajuda itu membawakan, jadinya gitu, Mbak. Dari kata gajida. Kalau gajida membawa, gajuda membawakan. Oh, Jadi berarti dajudanya kan gitu. Kata kerja ditambah dajuda jadi kan. Jadi bukan masalah arti sebenarnya. Itu kalau misalnya gini. Kalau gajuda itu kan judanya itu artinya memberikan sebenarnya. Iya. Itu intinya kita membawa tapi untuk pihak orang lain, tidak membawa untuk diri sendiri. Jadinya membawakan gitu loh, Mbak. Maksudnya. Kalau aku membawa pulang ke rumah barangku, jadi jangan pakai ini. Gitu. Jadi sebenarnya tata bahasa ini. Membawakan. Membawa untuk orang lain. Jadi memberikan tindakan ke orang lain. Kalau ada juda melekat di kata
kerja. Membawa untuk orang lain. Gitu. Ini tuh mirip dengan dulu saya pernah nerangin kata kerja plus aohe juda atau kata kerja plus aohe derida. Itu berarti kita melakukan tindakan untuk orang lain. Gitu. Oke, saya. 네, 알겠습니다. Nah, bedanya apa kalau gajoda juda? Itu tuh bedanya hanya ada perpindahan tempat gitu aja, dari sini itu dibawa ke sini. Itu. Cuman artinya tetap sama, membawakan. Oke, saya. 네, Membawa untuk orang lain. Gajoda juda. Kemudian ada juga kan dulu mengantarkan pulang. Derioda juda, mengantarkan. Derida kan mengantar. Derioda juda mengantarkan. Nanti gitu ya. Jadi intinya kalau kata kerja kok ada ujungnya juda, berarti itu kita melakukan sesuatu untuk orang lain. Ini tadi untuk orang lainnya gimana? Penduduknya membawa cemilan untuk kafe. Kafenya untuk dimakan oleh orang-orang petugas kebersihan dan para supir kan gitu. Membawanya untuk orang lain. Agak nikah. 네. 네, 알겠습니다. Ya, seperti itu. Dari kata dasarnya yang awalnya itu gajida. Kalau gajida artinya membawa, bisa juga mempunyai. 네, Gajida membawa, gajida juga membawakan. Paham ya? Memberikan tindakan untuk orang lain. Cipalpon masih yang gatenkot. Wow. Gijun. Wow, jangan takut dulu. Ini harus di-manage, perhatikan. Gyujun gyoboge bihe. Nah, harus tahu tata bahasa bihe itu dibanding. Dibanding ya, ya Rabun. Nanti rumusnya kata benda plus bihe. Oke, saya dibanding. Dibandingkan Gijun Gyobok. Misalnya Anda atau artinya Gijun Gyobok ya. Itu Anda cukup mengartikan dibandingkan Gijun Gyobok. Kita pakai cara itu dulu. Dibandingkan Gijun Gyobok, se Gyobok berarti tahu kan? Kalau nggak tahu Gyobok juga nggak apa-apa sebenarnya. Gyobok seragam. itu ya, seragam sekolah, ada sekolahnya. Seragam sekolah yang baru. Kalau Gijun Gyobok itu maksudnya seragam sekolah yang standar. Mengerti? Ya, atau maksudnya bisa juga apa ya? Coba kita lihat. Ya, standar, pokok, atau yang sudah tersedia bisa juga sih. Ini yang sudah ada, boleh. Seragam yang sudah dibanding seragam yang sudah ada, seragam yang baru, maaf, tidak nyaman ketika beraktivitas. Yang tidak nyaman yang mana? Yang Gijun Gyobok atau yang Se Gyobok? 세. Yang dalam ini, yang di dalam soal nomor 1 tadi. Dibandingkan seragam yang ada, seragam yang baru, tidak nyaman ketika beraktivitas. Berarti yang tidak nyaman yang baru. Kalau di dalam opsi kan gitu. Ya. Topiknya dibanding yang sudah ada. Kita cari itu di mana kira-kira. Nah, ini kata tidak nyaman di sini. Kelihatan kok. Nah, ini topiknya di sini. Kalau topiknya yang ini adalah justru yang seragam resmi. Jonjang Hyong itu tipe resmi. Seragam resmi yang sudah ada. Kemudian ketika beraktivitas 불변하다는 학생들의 의견이 많았기 때문입니다. Artinya banyak pendapat dari siswa-siswa yang mengatakan tidak nyaman ketika beraktivitas. Berarti di sini yang tidak nyaman ketika beraktivitas yang Gijun Gyobok atau Se Gyobok. Yang dibicarakan di sini yang mana? Gijun Gyobok. Ya, Gijun Gyobok. Maka ini salah. Kalau yang Se Gyobok itu tidak nyaman ketika beraktivitas dibanding yang Gijun Gyobok. Kebalik gitu. Ya, ini topiknya beda kan? Kalau di sini topiknya kan yang Gijun Gyobok. Sedangkan di topik 1 topiknya Se Gyobok. Jelas beda gitu. Caranya gitu loh ya walaupun. Itu juga begitu walaupun nggak tahu artinya. Oh,
Sini mengatakan tidak nyaman beraktivitas. Topiknya di sini ini beda. Itu pun bisa dengan cara seperti itu. Ibon, Hakyonen sekolah ini Bakwota telah mengganti seragamnya karena menerima pendapat dari para siswa. Paham ya? Tahu artinya ya? Sekolah telah mengganti seragamnya pada Duryoso karena menerima Igyon pendapatnya para siswa. Nah, di mana kira-kira kata menggantinya? Nih, di sini kalimat pertama. Injusie Han Gotenghakyonen, Gotenghakyo artinya SMA. Han Gotenghakyo salah satu SMA di kota Inju. Ore buto mulai tahun ini Yorem Gyobokero di Saucewa Banbajiril Ibku Itta. Mulai tahun ini memakai celana pendek dan kaos sebagai seragam musim panas. Mulai tahun ini. Berarti ganti kan seragamnya? Akistoyo. Mengerti? Ganti seragamnya itu terdapat di kalimat pertama. Karena mulai tahun ini menggunakan seragam musim panas, t-shirt, dan banbaji. Terus di belakangnya diterangkan, itu dikarenakan banyaknya pendapat dari siswa yang mengatakan tidak nyaman ketika beraktivitas. Apa yang tidak nyaman ketika beraktivitas? Seragam standar yang sudah ada. Berarti benar kan kalau sekolah ini telah mengganti seragamnya karena menerima atau apa namanya? Ya menerima pendapat dari para siswa. Mengganti seragamnya di sini, menerima pendapatnya di sini. Ini gabungan dari dua kalimat. Agis saya. Ya, ini harus selatan ya. Kadang ya juga dikasih soal yang agak muter-muter. Tambon, hak bumo deren. Hak bumo itu artinya para apa namanya ortu siswa. Wali murid. Wali murid baca yo. Para ortu siswa atau para wali murid, Jonjang Hyong Gyobokul do Jowahanda. Lebih menyukai seragam yang tipe resmi, Jongjang Hyong. Nah, kita lihat orang tua di mana. Orang tua di mana di sini. Nah, topiknya adalah Sekyobok, seragam yang baru. Gijun Gyobok Boda Gagyoki Joryom Heso. Hak bumo ekito in kita. In kita artinya populer. Oke saya. Seragam yang baru populer juga bagi wali murid karena murah. Joryom Hada artinya murah ya. Joryom Hada sinonim dari sada. Karena murah harganya dibanding seragam yang sudah ada. Berarti kalau ortunya lebih suka yang seragam resmi, betul atau salah? Salah. Salah. Mereka lebih suka yang baru. Topiknya yang baru. Yang baru tuh populer di kalangan ortu karena murah harganya dibanding seragam yang sudah ada. Seragam yang sudah ada tadi kan maksudnya yang Jongjang Hyong. Maka Triosoyo. Sabon, Sekyobokun, seragam yang baru lebih mahal harganya dibanding seragam yang resmi. Salah ya? Tadi yang baru kan ini populer di kalangan ortu karena murah. Maka salah kalau mengatakan seragam baru lebih mahal harganya dibanding yang resmi. Mengerti, Robun? Jangan males ini ya, memahami ya. Supaya pinter tuh emang kita harus bercapek-capek dahulu. Almajun ohi, kata yang sesuai. Oson, apa oson? Perahu nelayan, harus ada nelayannya atau perahu ikan, bukan yang B. Dat, jangkar, yang manggi, roll, penarik jaring, betul, atau alat penarik jaring, alat tarik jaring atau roll jaring, kemul, jala, jaring, jala yang di darat juga bisa loh ya Robo. Jadi misalnya Anda punya kebun untuk menghalangi ayam atau apa biar nggak masuk itu juga namanya kemul. Gitu. Nah di sini kita artikan dari belakang.
merupakan alat can itu maksudnya yang dianyam. Sate itu menganyam. Oh, Yang dianyam dengan menggunakan colsa, kawat, sil, benang, nang. ina ataupun kentali. Giwihayo untuk japta itu menangkap, jipseng itu hewan, kemudian na ataupun mulgogi ikan. Hewan Berarti air. yang mana? Enggak, jipseng itu hewan secara umum. Jadi kan saya Oh, bilang tadi, gemul itu enggak cuma artinya jaring, tapi bisa juga jala. Jadi misalnya Anda punya pekarangan, saya bilang kan tadi, terus Anda kasih jaring-jaring di pinggirnya yang bentuk strimin itu, supaya tidak ada ayam yang bisa masuk, itu juga namanya gemul. Oke, saya. Nih, jadi maka jawabannya adalah Gemul. sabon. Gemul. Aduh, kena. Oke. Nah, ini saya kasih kategori nih. Kalau oson tuh nanti kata kuncinya adalah gemul dengero mulgogil jamnende be imnita. Kapal yang menangkap ikan dengan cara menggunakan jala dan lain-lain. Itu definisi dari oson ya, ya Robun. Kapal penangkapan ikan dengan menggunakan jala. Itu oson. Oke, saya. 네. Dan jangkar. Kalau jangkar tuh definisinya ini. Kemarin ada yang dapat jangkar juga ya. Bega, momcuwo, itoro, hagiwihayo, juremeo, mulmit badake, gara anjinen, 갈고리 모양이, ini moyangnya harusnya. 모양의 쇠부지입니다. 쇠부지, besi yang besi. didapat Yang berbentuk kalkuri, pengait pengait, yang ditaruh gitu, tenggelam. ditempatkan di dasar air. Dasar air ya. Bahwa air maksudnya di dasar air dengan cara mengikatkan pada tali. Untuk atau untuk agar supaya jadikan satu. Untuk agar itu agar. Agar ini sanksiut maaf. Momcuo ita dalam keadaan berhenti. B. Kapalnya. Momcuo itu berhenti. Nah ini definisi dari jangkar ya Robun nanti kalau ketemu jangkar. Oke saya. Besi ini berbentuk pengait yang ditempatkan di dasar air dengan cara mengikatkan pada tali agar supaya kapalnya momcuo ita dalam keadaan berhenti. Intinya begitu. Itu kalau definisi dat. Yang manggirul jaring. Ini bawahnya nih. Aduh, saya main aja ya, hilang ya. Bentar, biar nggak hilang ininya. Nah, kalau yang manggi itu roll jaring, penarik jaring tadi begini. Mugaun gemurel bewiro. Kemudian sini kelo oli kiwihan. Jige imnita. Maaf banyak tipu. Adalah mesin untuk kalau olida maksudnya apa namanya? Menaikkan ke atas. Olida kan artinya menarik. Olida menaikkan. Untuk menaikkan ke atas kapal. Jala yang berat. Oke saya. Itu definisi dari yang manggi, ini definisi dari dat, ini definisi oson. Nah, kalau yang gemul definisinya ada di soal. Alat yang dianyam dengan menggunakan kawat, benang, ataupun tali untuk menangkap hewan ataupun ikan. Terakhir, opsi 1 gungkuham, alat kata alat atau Kata toolbox, canggu, Udang, udang, cuksa, Kandang. kandang, gungjang. Pabrik. Nah, di sini ada kata menyimpan ya. bukuan itu. Menyimpan. Nah, itu bisa juga kota alasep. Nah, kita lihat nanti menyimpannya apa gitu kan. Ini menyimpan lagi. Tapi yang disimpan itu yoromulpum. Apa artinya yoromulpum? Berbagai produk, ya kan?
tempat yang menyimpan berbagai produk. 보통은 biasanya 판매를 위한 상품이 보관됩니다. Kalau 보관하다 menyimpan, kalau 보관되다 Simpan. tersimpan. Biasanya tersimpan produk untuk dijual. Ya kan? Panme kan menjual. Berarti ini apa ya, Robun? Canggu. Canggo, gudang. Jadi gitu ya. Tempat menyimpan berbagai produk. Biasanya tersimpan produknya itu atau disimpan produknya itu untuk dijual. 판매. 장고입니다. 알겠어요? 네, 알겠습니다. 네, 질문 있어요? Ada nggak pertanyaan? Ini kayaknya malam minggu terasa lesu kita ya. Capek ya. Ada pertanyaan tidak? Ngantuk Kalau malam-malam kok Zoom-nya. Oh iya, nggak tiap hari kok. Nggak apa ya? 미안해요, 미안해요. Oke. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup kelas ya. Ya, Sam. 여기까지 마치겠습니다. 감사합니다. 수고했어요. Terima kasih atas kerja kerasnya. Mari kita akhiri kelas dengan berdoa terlebih dahulu. 기도합시다. 시작. Itu 끝났습니다, 여러분. 주말 잘 보내세요. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mbak Rina udah sampai rumah ini. Rina. Udah, Sam. Tadi lagi di luar, ya. Oh iya, oke. Lagi malam mingguan intinya. Nah, gitu deh. Katanya daripada di rumah terus gitu gabut. Betul, Mas Ayu. Oke, kita akhiri kelas dulu. Oke, Sam.